Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda peserta didik kelas 8. Jumpa lagi di video pembelajaran matematika bersama saya, Ibu Agustrinawati. Di video kali ini, kita akan mempelajari bab kedua, koordinat kartesius. Video kedua, subbab posisi titik. Pada video sebelumnya, Ibu sudah memaparkan tentang peta konsep, dan berdasarkan peta konsep tersebut, Ibu membagi video pembelajarannya menjadi sebagai berikut. Di video ke-1, kita sudah mempelajari tentang menggambar koordinat kartesius. Kemudian pada video ini kita akan mempelajari subbab pertama, yaitu posisi titik. Kemudian di video ketiga kita akan mempelajari subbab posisi garis. Di video keempat kita mempelajari subbab kedudukan relatif. Di video kelima kita mempelajari subbab jarak dua titik. Dan di video keenam kita akan mempelajari soal-soal dan pembahasan untuk bab 2 koordinat kartesius. Mari kita lanjutkan mempelajari video kedua, subbab posisi titik dari bab 2 koordinat kartesius. Setelah mempelajari video ini, Ananda diharapkan dapat menentukan posisi titik terhadap titik asal O 0,0. Kemudian dapat menentukan posisi titik terhadap sumbu X. Dan yang terakhir, dapat menentukan posisi titik terhadap sumbu Y. Bagaimana posisi titik terhadap titik asal atau titik pusat O 0,0 itu? Mari kita cermati gambar berikut ini. Untuk menggambar koordinat kartesius sudah kita pelajari di video ke-1. Maka di sini tidak Ibu jelaskan kembali. Kita gambarkan bidang kartesius. Kemudian ini adalah titik pusat O 0,0. Kita letakkan angka-angka sebagaimana Ibu peragakan pada video ke-1. Selanjutnya di sini ada titik A. Koordinatnya adalah 4,2. Pada video ke-1 kita diminta menggambarkan titik. Nah, jika di sini titiknya sudah disediakan, kita diminta menentukan bagaimana posisi titik ini terhadap titik pusat O 0,0. Kita lihat bagaimana posisi titik ini terhadap titik pusat O 0,0. Ingat pada video ke-1, karena koordinat titik A ini adalah 4,2, X-nya atau absisnya ini positif, berarti dia ke kanan dari 0 sejauh 4 satuan kotak. Kemudian nilai Y atau ordinatnya 2, juga positif. Berarti dia ke atas dari titik pusat O 0,0 sejauh 2 satuan kotak. Jadi posisi titik A terhadap titik asal atau titik pusat O 0,0 adalah berada pada 4 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Sehingga ditulis koordinat A adalah 4,2. Kita peragakan seperti pada video ke-1. Bagaimana proses untuk mendapatkan koordinat titik A ini? Dia 4 satuan ke kanan dari titik pusat O 0,0. Cermati anak panah merah yang akan muncul. 1 satuan kotak, 2 satuan kotak, 3 satuan kotak, dan 4 satuan kotak. Selanjutnya, setelah sampai pada nilai X atau absis 4, kita lanjutkan perjalanan 2 satuan kotak ke atas. Cermati lagi anak panah yang akan muncul. 1, 2. Jadi posisi titik A terhadap titik asal atau titik pusat O 0,0 adalah berada pada 4 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Selanjutnya cermati kembali, di sini ada titik B yang berwarna kuning ini. Koordinatnya adalah negatif 2,3. Dan kita ingat, ketika nilai absis atau X-nya negatif, berarti dia ke kiri dari titik pusat O 0,0 sejauh 2 satuan kotak. Kemudian nilai Y atau ordinatnya di sini 3, positif. Berarti ke atas dari titik pusat O 0,0 ini sejauh 3 satuan
kotak. Jadi, posisi titik B terhadap titik asal atau titik pusat O 0,0 itu adalah ia berada pada 2 satuan ke kiri, karena negatif tadi, dan 3 satuan ke atas, karena dia positif. Sehingga ditulis koordinat titik B adalah negatif 2,3. Kita peragakan proses menggambarnya sebagaimana diperagakan pada video ke-1. Bergerak 2 satuan ke kiri dari titik pusat O 0,0. Perhatikan anak panah kuning yang akan muncul. 1 satuan kotak, 2 satuan kotak ke kiri karena dia negatif. Selanjutnya ke atas sejauh 3 satuan kotak. Mengapa ke atas? Karena dia positif. Setelah sampai di sini, negatif 2 tadi nilai absisnya, kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Sejauh 3 satuan kotak ke atas, karena dia positif. Perhatikan kembali anak panah kuning yang akan muncul. 1 satuan kotak, 2 satuan kotak, dan 3 satuan kotak. Maka inilah koordinat titik B, negatif 2,3. Kita lanjutkan kembali. Ada titik C, koordinatnya adalah negatif 3, negatif 2. Bagaimana posisi titik C terhadap titik asal atau titik pusat O 0,0? Kita cermati nilai absis atau X-nya. Di sini nilainya adalah negatif 3. Berarti absisnya adalah 3 satuan kotak ke kiri dari titik pusat O 0,0. Kemudian nilai Y atau ordinatnya di sini adalah negatif 2. Berarti dia ke bawah dari titik pusat O 0,0 sejauh 2 satuan kotak. Sehingga bisa kita tuliskan seperti ini. Posisi titik C terhadap titik asal atau titik pusat O 0,0 adalah titik C berada pada 3 satuan ke kiri, karena dia negatif tadi nilai absisnya. Kemudian 2 satuan ke bawah, karena ordinatnya di sini negatif. Kemudian koordinat titik C ditulis negatif 3, negatif 2. Kita peragakan bagaimana memperoleh koordinat titik C ini. 3 satuan kotak ke kiri dari titik pusat O 0,0. Perhatikan anak panah yang akan muncul. 1 satuan kotak, 2 satuan kotak, 3 satuan kotak. Selanjutnya setelah sampai pada negatif 3 ini, kita lanjutkan kembali perjalanannya 2 satuan kotak ke bawah. Mengapa ke bawah? Karena dia negatif. Kita lanjutkan. 1 satuan kotak, 2 satuan kotak. Maka itulah tadi untuk mendapatkan koordinat titik C. Kemudian kita lihat koordinat titik D. Koordinatnya 2, negatif 1. Cermati nilai X atau absisnya di sini positif 2. Berarti dia ke kanan dari titik pusat O 0,0 sejauh 2 satuan kotak. Kita lihat anak panah yang akan muncul. Kita berjalan dari titik pusat O 0,0 ini. 1 satuan kotak, 2 satuan kotak. Kemudian nilai ordinatnya atau Y-nya negatif 1. Berarti ke bawah sejauh 1 satuan kotak. Kita lanjutkan perjalanannya. 1 satuan kotak. Maka itulah tadi untuk memperoleh koordinat titik D. Sehingga jika ditanyakan bagaimana posisi titik D terhadap titik asal atau titik pusat O 0,0 adalah titik D berada pada 2 satuan ke kanan, karena dia positif 2 tadi, dan 1 satuan ke bawah, karena dia negatif 1. Ditulis S2, negatif 1. Ya, itulah tadi bagaimana cara menentukan posisi titik terhadap titik asal atau titik pusat O 0,0. Sekarang kita lanjutkan bagaimana jika nilai X itu sama dengan 0 atau Y sama dengan 0. Kita gambarkan sumbu X tepat pada salah satu garis mendatar pada kertas berkotak. Kemudian sumbu Y tepat di atas salah satu garis tegak pada kertas berkotak.
Kemudian ini titik pusat O 0,0. Perpotongan dari kedua sumbu ini. Di kanan 0 adalah sumbu X positif. Kemudian di kiri 0 adalah sumbu X negatif. Di atas 0 sumbu Y positif. Kemudian di bawah 0 adalah sumbu Y negatif. Kemudian di ujung keempat sumbu ini diberikan tanda panah untuk menunjukkan bahwa sumbu ini bisa diperpanjang sesuai dengan keperluan, menunjukkan dan seterusnya. Kita letakkan angka-angka pada bidang kartesius ini sebagaimana Ibu peragakan pada video ke-1. Ini tidak Ibu jelaskan kembali ya. Bagi Anda yang belum paham, silakan dipelajari pada video ke-1 bagaimana membuat bidang kartesius ini. Kemudian ada koordinat titik P, di mana koordinatnya adalah 3,0. Kita ingat tadi bahwa titik P berada pada 3 satuan ke kanan dan 0 satuan ke atas atau ke bawah. Sama saja boleh. 0 satuan ke bawah atau 0 satuan ke atas. Sama saja ya. Kemudian ditulis P 3,0. Ini berarti X-nya 3 satuan kotak ke kanan. 1, 2, 3. Kemudian nilai Y-nya tidak ke atas juga tidak ke bawah. Maka dia 0 satuan ke bawah. Atau boleh saja menuliskannya 0 satuan ke atas. Posisi titik P terhadap titik pusat O 0,0 adalah 3 satuan ke kanan dan 0 satuan ke bawah. Atau boleh ditulis 0 satuan ke atas. Maka ia tidak ke atas, tidak juga ke bawah. Selanjutnya koordinat titik Q yang kuning ini, dia adalah koordinat titik 0,2. Berarti di sini nilai absisnya atau X-nya adalah 0. Berarti titik Q itu 0 satuan ke kiri. Tidak ke kiri, tidak juga ke kanan. Boleh ditulis 0 satuan ke kiri. Atau boleh juga 0 satuan ke kanan. Kemudian terhadap titik pusat O 0,0 berarti dia 1, 2. 2 satuan ke atas. Karena dia positif. Jadi posisi titik Q terhadap titik pusat O 0,0 adalah berada pada 0 satuan ke kiri, karena absisnya 0, kemudian 2 satuan ke atas, 2 satuan ke atas. Di sini boleh ditulis 0 satuan ke kanan, karena absisnya tidak ke kiri, tidak juga ke kanan. Maka boleh ditulis 0 satuan ke kiri atau 0 satuan ke kanan. Selanjutnya koordinat titik R negatif 4,0. Berarti posisi titik R ini terhadap titik pusat O 0,0 adalah 4 satuan ke kiri dan 0 satuan ke atas. 4 satuan ke kiri dan 0 satuan ke atas. 0 satuan ke atas, dia tidak ke atas juga tidak ke bawah. Jadi di sini boleh menulisnya 0 satuan ke atas atau 0 satuan ke bawah. Maka koordinatnya ditulis R negatif 4,0. Jadi posisi titik R terhadap titik pusat O 0,0 adalah 4 satuan ke kiri dan 0 satuan ke atas. Kemudian ada lagi titik S, koordinatnya adalah 0, negatif 1. Maka posisi titik S terhadap titik pusat O 0,0 adalah 0 satuan ke kiri dan 1 satuan ke bawah. Atau boleh juga ditulis 0 satuan ke kanan dan 1 satuan ke bawah. Ditulis S 0, negatif 1. Itulah tadi bagaimana cara menentukan posisi titik terhadap titik pusat O 0,0 jika nilai X atau absisnya sama dengan 0 atau Y ordinatnya sama dengan 0. Kita lanjutkan menentukan posisi titik terhadap titik asal atau titik pusat O 0,0. Kita cermati gambar berikut ini. Kita gambarkan bidang kartesius. Ini titik pusat O 0,0. Ada koordinat titik P 3,0. Perhatikan titik P yang berwarna ungu ini, ia berada di atas sumbu X. Maka koordinat titik P dikatakan titik P terletak di sumbu X.
Atau ada yang menyatakan titik P terletak pada sumbu X. Selanjutnya ada koordinat titik Q yang berwarna kuning ini 0,2. Perhatikan koordinat titik Q ini dia berada pada sumbu Y. Maka dikatakan koordinat titik Q terletak di sumbu Y. Atau boleh ditulis titik Q terletak pada sumbu Y. Selanjutnya koordinat titik R negatif 4,0. Di sini titik R berada pada sumbu X. Maka dinyatakan titik R terletak di sumbu X. Atau titik R terletak pada sumbu X. Terakhir ada koordinat titik S 0, negatif 1. Di mana koordinat titik S ini berada pada sumbu Y. Titik S terletak di sumbu Y. Atau titik S terletak pada sumbu Y. Sama dengan titik Q. Jadi pada gambar ini yang terletak pada sumbu Y itu adalah titik Q dan titik S. Sedangkan yang terletak pada sumbu X adalah titik P dan titik R. Selanjutnya bagaimana posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita cermati gambar berikut ini. Kita gambarkan bidang kartesius sebagaimana Ibu peragakan pada video ke-1. Ada titik A, koordinatnya adalah 4,2. Bagaimana posisi titik A terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu X kita hitung 1, 2. 2 satuan. Kemudian terhadap sumbu Y kita hitung 1, 2, 3, 4. Maka posisi titik A terhadap sumbu X dan sumbu Y kita tulis. Titik A berjarak 2 satuan dari sumbu X. Yang tadi kita hitung 1, 2. Kemudian 4 satuan dari sumbu Y. Ini sumbu Y-nya kita hitung ke titik A. 1, 2, 3, 4. Kemudian ada titik B, koordinatnya adalah negatif 2,3. Posisi titik B terhadap sumbu X adalah kita hitung jaraknya 1, 2, 3. 3 satuan dari sumbu X. Kemudian terhadap sumbu Y-nya 1, 2. 2 satuan dari sumbu Y. Tentu Ananda bertanya, di sini nilai absisnya negatif 2. Tapi mengapa jarak terhadap sumbu Y-nya tidak negatif 2, tetapi 2 di sini? Ingat, jika kita berbicara jarak, nilainya selalu positif. Nilai negatif di sini menunjukkan posisinya terhadap titik pusat O 0,0. Sedangkan kita di sini berbicara posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya ada titik C, koordinatnya negatif 3, negatif 2. Maka posisi titik C terhadap sumbu X itu adalah 1, 2. 2 satuan kotak. Maka posisi titik C terhadap sumbu X itu adalah 1, 2. 2 satuan dari sumbu X. Kemudian terhadap sumbu Y-nya 1, 2, 3. 3 satuan terhadap sumbu Y, atau 3 satuan dari sumbu Y. Seperti ini kita menuliskannya. Kemudian titik yang terakhir, koordinat titik D, itu 2, negatif 1. Bagaimana posisi titik D terhadap sumbu X? Kita lihat 1 satuan dari sumbu X. Kemudian terhadap sumbu Y-nya kita hitung 1, 2. 2 satuan dari sumbu Y. Sehingga kita tulis seperti ini. Ya, itulah tadi cara menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya kita akan mempelajari kuadran pada koordinat kartesius. Kita cermati pada sumbu koordinat kartesius ini. Kita buat kembali koordinat kartesiusnya ya. Ini titik pusatnya O 0,0. Ini adalah kuadran pertama di mana nilai absisnya positif. Kemudian nilai ordinatnya positif.
Kemudian ini kuadran kedua, nilai absisnya negatif dan nilai ordinatnya positif. Kemudian ini kuadran ketiga, baik absis dan ordinat nilainya negatif. Kemudian ini kuadran keempat, absisnya positif dan ordinatnya negatif. Inilah pembagian kuadran pada koordinat kartesius. Selanjutnya, pada sistem koordinat kita mengenal 2 dimensi dan 3 dimensi. Bagaimana kedua sistem koordinat ini? Kita cermati satu persatu. Untuk 2 dimensi, kita gambarkan bidang kartesius, sumbu X, kemudian ini sumbu Y, kemudian ini adalah titik pusat O 0,0. Pada sistem koordinat 2 dimensi, berarti di sini ada sumbu X dan sumbu Y. Bagaimana menggambarkan koordinatnya? Itu sama seperti ketika kita menggambarkan pada koordinat kartesius yang tadi maupun pada video ke-1. Dari titik pusat O 0,0 kita bergerak ke kanan sejauh I satuan kotak sampai ke sini. Kemudian dilanjutkan kembali hingga ke X pada sumbu X ini. Kemudian dari titik pusat O 0,0 juga bergerak sejauh J satuan kotak sampai ke sini. Kemudian dilanjutkan lagi hingga Y pada sumbu Y. Bagaimana kita menggambarkan koordinat perpindahannya? Kita lihat, kita gambarkan dari X pada sumbu X ini tegak ke atas sejajar dengan sumbu Y. Tepat di atas garis sehingga sampai pada Y. Pada sumbu Y ini kita hubungkan, ada garis mendatar sejajar dengan sumbu X hingga ketemunya sini. Inilah koordinat titik P, X, Y. Berarti perpindahannya dari titik pusat O 0,0 ke titik P ini. Inilah vektor atau perpindahan untuk sistem koordinat 2 dimensi dari titik pusat O 0,0 ke koordinat titik P, X, Y. Bagaimana sistem koordinat 3 dimensinya? Kita lihat. Berarti di sini ada sumbu X, kemudian ada sumbu Y, dan ada sumbu Z. Perpotongan ketiganya adalah titik pusat O 0,0,0. Sedangkan pada 2 dimensi titik pusatnya adalah titik pusat O 0,0. Dari titik pusat O ini bergerak ke sumbu X sejauh I satuan kotak. Kemudian dilanjutkan kembali hingga ke X pada sumbu X. Kemudian pada sumbu Y bergerak sejauh J satuan kotak. Kemudian dilanjutkan kembali hingga ke Y pada sumbu Y. Kemudian pada sumbu Z juga bergerak sejauh K satuan kotak. Kemudian dilanjutkan kembali hingga ke Z pada sumbu Z. Untuk menggambarkan koordinat titik pada 3 dimensi ini, kita hubungkan. Ya, ini ambil sejajar dengan sumbu X. Ya, di sini 3 satuan kotak, maka ke sini juga 3 satuan kotak. Dan ininya sejajar dengan sumbu Z. Nggak ketemu di sini. Kemudian ke atas, pada sumbu Y itu kita hitung dari titik pusat O, 1, 2, 3 satuan kotak. Maka dari sini juga ke atas 3 satuan kotak. 1, 2, 3. Stop. Dan tarik ini, pertemukan. Ya, maka inilah koordinat P, X, Y, Z. Sehingga jika digambarkan vektornya dari titik pusat O 0,0 menuju titik P adalah ini, yang warna ungu ini. Demikianlah sistem koordinat 2 dimensi dan 3 dimensi. Demikian video kedua dari bab kedua koordinat kartesius, subbab posisi titik. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa di video-video lainnya.